siang, Bu. Siang. Sesuai dengan janji kita kemarin, saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan praktik unit 2 tentang analisis strategi SWOT. Oh, yang kemarin ya? Ya, yang kemarin. Oke, untuk pertanyaannya, kita mulai dari produk apa yang paling banyak diminati pelanggan di sini, Bu? Karena di sini koperasi lebih ke bahan-bahan pokok seperti beras, minyak makan, gula, gas, kebutuhan lainnya seperti kayak garam, kayak gitulah kebutuhan pokok. Kebutuhan rumah tangga, Bu, ya? Iya, kebutuhan rumah tangga. Bu, apakah harga produk di koperasi ini lebih terjangkau dari yang lain? Warung-warung yang lain? Itu harus, karena kita tidak bisa menjual barang terlalu tinggi atau di atas grosir atau di bawah grosir, minimal harus di bawahnya lagi, karena memang tuntutan koperasi itu seperti itu, harus lebih di bawah dari harga grosir gitu. Apa nih? Bu, apa faktor yang membuat pelanggan tetap belanja di koperasi ini, Bu? Selain murah, Bu? Salah satunya dari harga lebih terjangkau. Kedua, karena untuk keluar lintas itu kan jarak tempuhnya jauh. Jadi ini termasuk instansi yang lebih mudah lah untuk dijangkau sama pembeli seperti karyawan ini. Memang koperasi ini didirikan juga untuk memenuhi kebutuhan biar jangan terlalu jauh keluar dari kebun kan. Terus apakah koperasi pernah mengalami kekurangan stok, Bu? Sering, Bu. Karena kami kan ada jadwal belanjanya dia. Kalau belanja itu dalam 1 bulan itu 3 kali. Jadi kalau awal bulan itu udah pasti banyak yang belanja kan. Jadi ketika yang kebun-kebun lain mau belanja ke sini tuh banyak kekurangan stok. Tapi nggak terlalu sering lama sih untuk penyediaannya. Langsung sering nggak stok lagi. Iya, langsung cepat dia berputar. Di sini apakah fasilitas dan sarana koperasi sudah memadai, Bu? Sejauh ini belum, karena memang dari segi ruangannya itu kayak tempatnya itu masih kurang lebar untuk memenuhi stok itu, jadi nggak bisa terlalu banyak gitu, nyetoknya nggak bisa terlalu banyak, makanya sering terjadi kekurangan itu kan, kekurangan stok barang karena memang tempatnya kurang memadai untuk bisa menyetok barang lah gitu. Di sini apakah ada kendala dalam mengelola administrasinya, Bu? Itu pasti ada, tapi sejauh ini masih aman. Kalau untuk soal itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok terus meningkat, Bu? Di sini, Bu? Atau stagnan atau terus meningkat, Bu? Banyak request yang misalnya. Udah pasti, karena kan terhitung gajian kan kadang nggak tepat waktu kan, itu membuat tingginya kebutuhan orang di awal-awal bulan. Karena kan biasanya orang itu kalau gajian tepat waktu, kadang kan ada juga pergeseran tanggal gajian kan. Itu nggak terlalu sering sih, ada sesekali gitu. Itu pasti. Oke. Terus apakah kenaikan harga bahan pokok mempengaruhi usaha koperasinya, Bu? Misalnya harga pokok dari distributornya naik atau itu pasti mempengaruhi, cuman balik lagi kami kalau dari yang sebelumnya itu terlalu tinggi dan mau dijual lagi ke koperasi ini kan nggak mungkin tinggi juga kan, pasti nanti ada kayak komentar gitu kan, kami cari yang lain karena sistem kami ada yang kontan ada yang bond juga gitu. Nggak sepenuhnya kami ngebond ke grosir kayak gitu, atau lebih banyak sih kami lebih banyak cash karena kami memang belinya banyak jadi harganya lebih miring gitu. Ambil banyak itu, Pak? Iya, karena ngambil banyak. Apa di sini pernah ada terlambat dalam distributor itu ngantar barangnya, Bu? Pernah terlambat gitu, Bu? Pernah, kendalanya jaringan.
Oke. Kendaraan banyak sih persoalannya. Satu lagi karena apa namanya ya, cuaca. Cuaca juga Pak. Karena kan nggak nentu kan cuaca. Apalagi kita kalau ngorder barang tuh lebih ke beras kayak gitu kan. Berarti tergantung banyak faktornya Bu. Banyak faktornya. Terus di sini apakah koperasi memiliki SOP dalam pelayanan dan penjualan barang? Ada SOP-nya di sini. Ketentuan-ketentuan belanjanya ada. Minimal kalau orang karyawan itu belanja, dia minimal harus ada HK-nya dulu. HK 5 itu baru bisa belanja gitu. Kalaupun kurang dari 5, minimal ada pertanggungjawaban dari mandornya, asistennya kayak gitu. Dia ada SOP-nya. Dan ngebon itu juga harus disertakan dengan bon yang itu diambil oleh Krani, diserahkan sama yang mau ngebon kayak gitu sama karyawannya, baru ditandatangani. Baru bisa sampai ke koperasi. Harus ada yang menanggung jawab ya Bu. Iya, harus. Apakah koperasi menerapkan aturan kebersihan, kualitas dan keamanan produk? Misalnya seperti ada label halalnya, mungkin produknya atau Sejauh ini memang yang kita jual memang harus mengedepankan itu sih, karena kan walaupun di sini mayoritasnya lebih banyak beragama lain, tapi kan masih bisa dikonsumsi oleh agama lain kan. Kalau agama yang kalau lebih cenderung ke halal, alhamdulillah sejauh ini ya masih halal kita jual. Dan kualitasnya pun baik. Kalau ada pun yang expired atau yang expired gitu kan, cepat kami pulangkan. Kalau yang terlanjur beli kontan ya itu beda lagi nanti bukunya untuk laporan. Dibuat terpisah lah Bu ya. Iya, dibuat. Iya. Oke Bu, itu aja untuk pertanyaannya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama.